Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Dian Hastari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman dari SMA Negeri 1 Minggir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan refleksi terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari modul 3.1 ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran, saya melakukan wawancara dengan Bapak Suprihatin SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Minggir, tempat di mana saya mengajar. Wawancara dengan beliau saya laksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024. Selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan Bapak Sumarno SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Nanggulan. Wawancara dengan beliau saya laksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Dan berikut adalah analisis dan refleksi hasil wawancara yang telah saya lakukan. Pertanyaan pertama adalah, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah kedua kepala sekolah memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Namun demikian, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama memiliki persamaan, yaitu dalam mengambil keputusan selalu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dengan mengutamakan kepentingan murid. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan menggunakan paradigma individu lawan kelompok. Hal tersebut terlihat dari bagaimana beliau memandang suatu permasalahan, kemudian dikaitkan dengan pihak-pihak yang terlibat, serta kepentingan dan dampaknya bagi banyak orang. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah, ketika kepentingan murid individu dengan klasikal, kira-kira mana yang lebih diutamakan? Kedua kepala sekolah tersebut juga menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana beliau menggunakan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan dan dampak dari keputusan yang diambil. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah, tolak ukur apa yang digunakan untuk mengukur apakah keputusan yang diambil berdampak positif, utamanya kepada murid. Menurut saya, kedua kepala sekolah yang saya wawancarai belum memiliki prosedur tetap dalam proses pengambilan keputusan, tetapi lebih bersifat kondisional.
Namun demikian, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, kedua kepala sekolah secara tidak langsung sudah menerapkan beberapa langkah yang ada pada 9 langkah pengujian keputusan, meskipun belum semuanya dilaksanakan dan belum urut atau masih acak. Sebagai contoh, dalam proses pengambilan keputusan, kepala sekolah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus, melakukan uji legal dengan mengaitkan peraturan yang berlaku, dan melakukan uji panutan atau idola yang dilakukan dengan melakukan komunikasi atau koordinasi dengan pihak-pihak yang dianggap senior atau lebih berpengalaman. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Dari beberapa pertanyaan yang digali selama wawancara, persamaan yang terlihat adalah kedua kepala sekolah sama-sama memiliki prosedur yang bersifat kondisional saat menghadapi kasus dilema etika. Persamaan lainnya adalah kedua kepala sekolah sama-sama mendasarkan keputusan yang diambil pada nilai-nilai kebajikan yang mengutamakan kepentingan murid. Dari hasil wawancara, perbedaan kedua kepala sekolah tersebut adalah tentang ada tidaknya tata kala atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Di SMA Negeri 1 Minggir ada jadwal khusus untuk membahas berbagai masalah dilema etika yang dihadapi. Sementara di SMP Negeri 1 Nanggulan tidak ada jadwal khusus, namun bersifat kondisional dilihat dari berat tidaknya masalah yang dihadapi. Berikutnya adalah apa rencana kedua para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Rencana ke depan para pimpinan adalah dibuatnya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar hasil dari keputusan yang diambil bisa diukur tingkat keefektifannya dengan melihat dampak dari keputusan tersebut. Jika dampak dari keputusan tersebut positif, maka pengambilan keputusan tersebut sudah efektif. Namun, jika dampak dari keputusan tersebut negatif, maka pengambilan keputusan belum efektif dan perlu dikaji ulang. Untuk mengukur keefektifan suatu keputusan, perlu dilakukan pengujian melalui 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar dan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi keputusan yang diambil. Berikutnya adalah bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya?
Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan menguji kasus dilema etika tersebut dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga bisa mengambil keputusan terbaik dari yang paling baik. Saya akan terus melatih kecakapan saya dalam proses pengambilan keputusan. Akan saya lakukan secepatnya, dimulai dari lingkup paling dekat, yaitu saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid saat di kelas yang saya ajar dan di kelas yang saya ditunjuk sebagai wali kelas. Saya selain terus melatih kecakapan saya saat dalam proses pengambilan keputusan yang akan saya lakukan secepatnya, dimulai dari lingkup paling dekat, yaitu saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh saya ambil saat di kelas yang saya ajar dan di kelas yang saya berunjuk sebagai wali kelas. Nilai-nilai kebajikan. Saya akan terus melatih. Demikian hasil analisis dan refleksi yang telah saya lakukan terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.